Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya memberi kelegaan. Pada hari ini kita sudah berada bersama-sama memasuki tahun baru 2023 pada hari yang ke-11. Sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus, sudah selayaknya kita terus bersyukur untuk tetap menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita dengan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu penolongku, kekuatanku, mazmurku, dan penyelamatku. Di dalam menjalani kehidupan di tahun yang sudah kita lewati yang lalu, saat kita merasa dalam kondisi sedih, kesepian, kekurangan, sakit, atau kesesakan yang sangat menekan, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, bahkan selalu mengetuk pintu hati kita agar kita mengundang Dia masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam seluruh hati, akal, pikiran kita, bahwa Dialah satu-satunya yang dapat diandalkan sebagai penolong dan penyelamat diri kita. Dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan sepanjang tahun yang lalu itu dengan selamat dan penuh keberhasilan karena anugerah Tuhan. Hari ini kita masih Tuhan izinkan untuk menjalani kehidupan di tahun 2023 dengan baik, dan Tuhan juga izinkan kita untuk menapaki kehidupan di tahun baru 2023 ini. Kiranya di dalam menjalani tahun baru kita selalu mau hidup bersama dengan Tuhan, mau hidup mengandalkan Tuhan, mau mengikuti petunjuk firman-Nya yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya itu saja, serta mau hidup menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu ingatlah akan Mazmur 23 ayat 1-4 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, untuk mengingatkan kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami yang Tuhan anugerahkan ini, supaya kami senantiasa ingat untuk kasih setia Tuhan itu sungguh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang pasti dapat memberikan kelegaan di dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai suatu persekutuan dalam institusi gereja-Mu di muka bumi ini, supaya kami saling untuk mengasihi, saling menolong dikala kami memang membutuhkan
sesuatu yang memang untuk mengakrabkan kami sebagai anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Baik, tolong kami juga di dalam boleh mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan maupun persoalan hidup kami, supaya kami juga tetap mengandalkan akan kasih pertolongan Tuhan itu. Karena segala bentuk hal yang memang ujian daripada-Mu, tetapi sering dipakai juga oleh kuasa iblis untuk mencobai kami. Untuk itu juga kami harus senantiasa bertahan, bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kehidupan kami itu sesungguhnya adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi akan kekuatan maupun keberadaan kami. Tuhan punya rencana yang indah di sebalik semuanya itu, untuk memungkinkan kami makin dekat, makin akrab, tetapi juga harus disertai dengan takut akan Tuhan, yang berarti kami harus mendekat senantiasa kepada-Mu, mempersilahkan Roh Kudus menguasai hati, akal, pikiran, dan perasaan hidup kami umat-Mu ini, sehingga kami juga dapat menyatakan di dalam hidup sehari-hari melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami, supaya senantiasa boleh berserah kepada-Mu, boleh Tuhan yang bertindak melalui diri kami, agar seluruh aspek dari diri kami ini, baik akal, pikiran, perasaan maupun hati kami, senantiasa boleh diarahkan oleh kuat kuasa kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Sehingga ketika kami saat ini juga dalam kondisi sakit, Tuhanlah yang pasti memakai sarana, perawatan, perhatian dari semua yang berkaitan dengan dokter, para medis maupun obat yang digunakan, dan juga pengaruh dari lingkungan keluarga, dekat maupun jauh, untuk senantiasa boleh kami masukkan dalam diri kami sesuatu yang indah untuk sarana kesembuhan yang Tuhan anugerahkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa kepada-Mu. Amin.